Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, tempat kita menggali kisah nyata para tokoh Islam yang sering dilupakan sejarah, tapi sejatinya jauh lebih epik dibanding kisah-kisah fiksi di layar lebar. Hari ini kita akan menyingkap perjalanan seorang tokoh yang lahir dari ketiadaan, dibesarkan dalam keterhinaan, namun akhirnya menjelma menjadi sosok yang ditakuti kaisar paling perkasa di India. Dialah Malik Ambar, sang singa dari Ethiopia. Bayangkan, seorang anak berkulit hitam dari Afrika Timur dijual di pasar budak tanpa hak, tanpa kebebasan, bahkan tanpa nama. Namun dunia kemudian mencatatnya sebagai salah satu tokoh militer paling brilian. Pemimpin yang mampu mengguncang fondasi kekuasaan Mughal, sebuah imperium yang dikenal hampir tak terkalahkan. Bab 1. Lahir dari perbudakan, takdir yang tersembunyi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang budak yang dalam pandangan masyarakat hanyalah manusia kelas bawah bisa mengangkat dirinya hingga setinggi itu? Bagaimana penderitaan bisa diubah menjadi kekuatan dan rantai perbudakan bisa ditempa menjadi senjata untuk mengukir sejarah? Sejarah Malik Ambar bukan sekadar kisah tentang politik dan peperangan. Ia adalah simbol perjuangan manusia yang menolak tunduk pada takdir yang kejam. Ia adalah bukti bahwa keterbatasan bukan akhir segalanya, melainkan pintu menuju kebesaran, jika ditempuh dengan keberanian, kecerdikan, dan keyakinan. Namun sebelum ia dikenal sebagai panglima yang ditakuti, perjalanan hidupnya dipenuhi luka yang mendalam. Ia lahir dengan nama Chapu di tanah Ethiopia sekitar tahun 1548. Sejak kecil ia sudah mengenal arti kehilangan, kehilangan kebebasan, kehilangan tanah kelahiran, kehilangan jati diri. Ia direnggut dari keluarganya, dijual sebagai budak, dan dibawa jauh dari Afrika menuju dunia asing, yang sama sekali tak dikenalnya. Di pasar budak Arab, tubuhnya mungkin tak berarti apa-apa, hanya satu di antara ribuan. Tapi siapa sangka, justru dari titik paling rendah itulah sejarah besar mulai berputar. Sebelum ia menjadi penguasa, sebelum ia menantang Kaisar Mughal, ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Perjalanan dari seorang budak tanpa nama menuju sosok yang dikenang sebagai Malik Ambar. Namun pertanyaan besar itu masih menggantung. Bagaimana langkah pertama Chapu, si budak Ethiopia kecil itu, membawanya ke jalan menuju India? Dan siapa yang pertama kali melihat potensi besar di balik tubuh lemah seorang budak? Itulah yang akan kita ungkap di bab berikutnya. Tentang awal mula perjalanan Malik Ambar dalam dunia perbudakan, dan bagaimana ia mengubah luka masa kecilnya menjadi api perjuangan. Ina bab 2, dari Chapu ke Malik Ambar, perjalanan seorang budak. Setelah direnggut dari tanah kelahirannya di Ethiopia, bocah kecil bernama Chapu dijual ke pasar budak di wilayah Arab. Bayangkan, seorang anak yang seharusnya bermain bebas di tanah kelahirannya, justru dipajang layaknya barang dagangan, diperiksa kekuatan tubuhnya, lalu dilelang di hadapan orang asing. Ia tak lagi punya nama, tak punya pilihan, dan tak punya masa depan yang jelas. Tapi justru dari titik terendah inilah benih kebesaran mulai tertanam. Karena, berbeda dari banyak budak lainnya, Chapu memiliki sesuatu yang lain, kecerdasan, ketajaman naluri, dan keteguhan hati. Nasib membawanya ke tangan seorang pedagang yang kemudian menjualnya ke India. Di negeri baru ini, budak asal Afrika Timur sering disebut Habsyi. Sebagian dipandang rendah, tapi sebagian lain justru diangkat menjadi tentara, pengawal, bahkan administrator. Mengapa? Karena mereka dikenal tangguh, loyal, dan tidak mudah dibeli oleh intrik politik. Chapu kemudian dimiliki oleh seorang bangsawan kaya di India. Sang majikan melihat potensi besar dalam diri budak muda ini. Ia bukan hanya kuat, tapi juga cerdas, cepat belajar bahasa, serta mampu memahami strategi. Dari sinilah sebuah transformasi dimulai. Ia kemudian diberi nama baru, Ambar. Dan kelak setelah mendapatkan posisi penting, ia dikenal dengan gelar kebesaran, Malik Ambar. Malik berarti penguasa, sebuah gelar yang ironis. Karena ia yang dulunya budak kini dipanggil dengan sebutan tuan. Namun jalan menuju kebesaran tidaklah mudah. Malik Ambar hidup di India pada masa ketika kekuasaan Kekaisaran Mughal
tengah berkembang pesat. Kaisar mereka, Akbar yang Agung, berhasil menyatukan sebagian besar India di bawah Panji Mughal. Hampir semua penguasa lokal tunduk, tapi tidak semua bersedia kehilangan kedaulatan begitu saja. Di tengah pergolakan itu, Malik Ambar menemukan jalannya. Ia dibebaskan dari status budak, lalu mulai membangun karier militer. Dengan otaknya yang tajam, ia cepat memahami seni berperang, seni bertahan, bahkan seni mengatur orang. Dari sekadar budak, ia menjelma menjadi prajurit, lalu penasihat, hingga akhirnya panglima. Namun yang membuatnya benar-benar berbeda adalah kecerdasannya dalam mengatur strategi perang gerilya. Ketika banyak raja lokal tidak berani menantang Mughal secara langsung, Malik Ambar justru mengajarkan cara baru. Menyerang dari bayangan, menghantam musuh lalu lenyap, membuat tentara Mughal kebingungan. Tapi semua itu masih jauh di depan. Pada tahap ini, Malik Ambar masih berjuang menapaki jalan panjang, mengumpulkan pengalaman dan perlahan meraih kepercayaan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang mantan budak bisa memperoleh kedudukan setinggi itu hingga dipercaya memimpin pasukan? Dan apa rahasia terbesarnya dalam membangun kekuatan melawan Kaisar Mughal yang ditakuti seantero India? Itu semua akan terungkap di bab berikutnya. Ketika Malik Ambar mulai menunjukkan taringnya sebagai singa yang siap menerkam. Bab 3. Membangun kekuatan. Taktik gerilya yang mengguncang Mughal. Ketika Malik Ambar akhirnya terbebas dari belenggu perbudakan, ia tidak berhenti hanya sebagai orang merdeka. Ia tahu kebebasan hanyalah awal. Yang lebih penting adalah kekuasaan. Karena hanya dengan kekuasaan, ia bisa melindungi dirinya, kaumnya, dan bahkan menantang kekuatan raksasa yang menguasai India, Kekaisaran Mughal. Saat itu, Kaisar Mughal bukanlah lawan kecil. Di bawah kepemimpinan Akbar yang Agung, lalu diteruskan oleh anaknya Jahangir, Mughal dikenal memiliki pasukan raksasa, teknologi militer modern, serta sumber daya melimpah dari seluruh India. Banyak kerajaan kecil hancur ditelan gelombang Mughal. Para raja lokal hanya punya dua pilihan, tunduk atau binasa. Namun Malik Ambar melihat celah yang tidak dilihat orang lain. Ia sadar, pasukan besar Mughal justru menjadi kelemahan mereka. Mereka kuat dalam pertempuran terbuka, tapi lambat, boros dan sulit bergerak cepat di wilayah pegunungan dan hutan yang liar. Dari sinilah lahir strategi khas Malik Ambar, perang gerilya. Ia mengajarkan pasukannya untuk tidak melawan Mughal dalam pertempuran frontal, tapi menyerang dari bayangan, memutus jalur suplai, menghantam kafilah perbekalan, menyerbu garnisun kecil, lalu menghilang ke hutan dan perbukitan. Dengan cara ini, tentara besar Mughal yang terbiasa berbaris gagah di medan perang terbuka, menjadi frustrasi menghadapi musuh yang tak pernah terlihat jelas. Malik Ambar juga membangun pasukan dari para prajurit Maratha, suku pejuang lokal yang mengenal setiap celah bukit dan lembah. Mereka bukan hanya sekutu, tapi juga menjadi tulang punggung strategi barunya. Bersama mereka, Malik Ambar menyalakan api perlawanan yang membuat Mughal kalang kabut. Bayangkan, seorang mantan budak yang pernah dijual di pasar kini memimpin ribuan pasukan, menantang kaisar paling berkuasa di Asia. Dan lebih mengejutkan lagi, ia tidak hanya bertahan, ia menang berkali-kali. Kemenangan demi kemenangan ini membuat namanya menggema di seluruh India. Para penguasa lokal yang sebelumnya gemetar menghadapi Mughal mulai berani bangkit. Karena ada satu nama yang memberi mereka harapan, Malik Ambar. Namun kejayaan ini bukan tanpa konsekuensi. Kaisar Mughal, Jahangir, sangat murka. Baginya, Malik Ambar hanyalah seorang budak hina yang berani mengangkat kepala melawan mahkota agung. Jahangir bahkan menggambar potret dirinya sedang menusuk kepala Malik Ambar sebagai simbol penghinaan. Tapi di dunia nyata, bukan Jahangir yang menang. Justru Malik Ambar yang terus membuat Mughal kelelahan, menghabiskan harta, dan kehilangan wibawa. Inilah saat ketika seorang budak asal Ethiopia menjelma menjadi mimpi buruk Kekaisaran Mughal. Pertanyaannya, sampai sejauh mana Malik Ambar bisa bertahan? Dan bagaimana ia mengubah bukan hanya strategi perang, tapi juga wajah politik India? Semua itu akan kita ungkap di bab berikutnya, ketika Malik Ambar bukan sekadar panglima perang,
tapi juga seorang negarawan ulung yang meninggalkan jejak abadi. Bab 4. Dari Panglima ke Negarawan, Warisan Politik Malik Ambar. Kebesaran Malik Ambar tidak berhenti di medan perang. Ia bukan hanya seorang panglima yang lihai memimpin pasukan, tapi juga seorang negarawan yang visioner. Inilah sisi lain dari dirinya yang membuat namanya tetap harum bahkan setelah berabad-abad. Setelah berulang kali mempermalukan tentara Mughal dengan strategi gerilya, Malik Ambar menyadari bahwa perang semata tidak cukup. Sebuah bangsa tidak bisa bertahan hanya dengan pedang. Dibutuhkan sistem, pemerintahan, dan pengelolaan yang adil. Karena itu, ia mulai membangun struktur politik yang rapi di wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Sebagai seorang Perdana Menteri di Kesultanan Ahmad Nagar, Malik Ambar mengatur ulang tanah, pajak, hingga sistem pertanian. Ia memperkenalkan pembaruan agraria yang disebut Rakyatwari System, di mana pajak tanah dihitung berdasarkan hasil panen nyata, bukan sekadar perkiraan kasar. Sistem ini membuat para petani merasa lebih adil dan terlindungi, sehingga mereka mendukung kepemimpinannya. Bayangkan, seorang mantan budak yang dulu tak punya sepetak tanah pun, kini menjadi arsitek sistem pertanian yang menghidupi ribuan orang. Sebuah ironi yang menakjubkan. Tak berhenti di situ, Malik Ambar juga membangun kota baru bernama Khadki, yang kelak berkembang menjadi kota besar Pune di India modern. Ia menata jalan, membangun irigasi, serta menjadikan kota itu pusat pemerintahan dan militer. Kota yang ia bangun dengan tangannya sendiri inilah yang kemudian menjadi salah satu pusat kebangkitan bangsa Maratha. Namun yang paling mengagumkan dari Malik Ambar bukan sekadar kebijakan atau pembangunan, melainkan karakternya sebagai pemimpin. Ia dikenal sederhana, tidak silau dengan harta, dan berusaha berlaku adil kepada rakyat. Padahal ia punya semua kesempatan untuk menjadi tiran, mengingat kekuasaan yang dipegangnya. Tapi ia memilih jalan berbeda. Jalan kepemimpinan yang bersandar pada keadilan. Kejeniusannya dalam strategi perang, ditambah kepiawaiannya dalam mengatur pemerintahan, membuatnya bukan sekadar ancaman bagi Mughal, tapi juga simbol harapan bagi rakyat kecil. Rakyat melihat Malik Ambar bukan hanya sebagai panglima, tapi sebagai pemimpin sejati. Namun tentu saja, tidak semua orang senang dengan kebesarannya. Kaisar Mughal Jahangir terus membencinya, mencatat namanya dengan penuh amarah dalam sejarah Mughal. Para bangsawan yang iri juga berusaha menjatuhkannya. Tapi setiap kali mereka mencoba, Malik Ambar membuktikan dirinya lebih cerdas, lebih sigap, dan lebih kuat. Di balik semua itu, ada pertanyaan besar. Bagaimana akhir perjalanan seorang budak yang naik menjadi pemimpin besar? Apakah ia akan tumbang dengan tragis, atau meninggalkan warisan abadi yang tak bisa dilenyapkan waktu? Jawabannya akan kita temukan di bab selanjutnya, saat kita menyaksikan akhir hayat Malik Ambar, dan bagaimana dunia mengenangnya setelah ia tiada. Bab 5. Akhir Sang Singa Ethiopia, Warisan Abadi Malik Ambar. Setelah puluhan tahun menantang kekuasaan Mughal, nama Malik Ambar menjadi legenda hidup di India. Dari seorang budak tanpa nama, ia menjelma menjadi simbol perlawanan, pemimpin perang yang ditakuti, sekaligus negarawan yang dihormati. Namun tak ada singa yang hidup selamanya. Di usia senjanya, tubuh Malik Ambar mulai melemah. Tahun demi tahun peperangan telah menguras tenaganya, meskipun semangatnya tetap menyala. Musuh-musuhnya menunggu saat ia jatuh, karena mereka tahu, selama Malik Ambar masih hidup, perlawanan terhadap Mughal tidak akan pernah padam. Akhirnya pada tahun 1626, di usia hampir 80 tahun, usia yang luar biasa panjang untuk seorang prajurit, Malik Ambar menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak gugur di medan perang, tapi meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh pengikut dan rakyat yang mencintainya. Namun kematiannya tidak berarti kekalahannya. Justru, ia meninggalkan warisan yang lebih besar daripada sekadar kemenangan militer. Ia meninggalkan semangat perlawanan, terutama kepada bangsa Maratha, yang kelak melanjutkan perjuangan melawan Mughal. Nama besar pemimpin-pemimpin Maratha, seperti Shivaji Maharaj, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Malik Ambar, karena strategi gerilya yang ia kembangkan menjadi fondasi kekuatan mereka. Lebih dari itu, ia meninggalkan warisan politik dan sosial.
Sistem agraria yang ia rancang bertahan lama, bahkan diterapkan oleh penguasa Inggris ketika mereka menjajah India berabad-abad kemudian. Kota yang ia bangun, Khadki, berkembang menjadi Pune, salah satu kota penting di India modern. Dan yang paling penting, ia meninggalkan sebuah teladan, bahwa status lahir bukanlah penentu akhir hidup, bahwa dari titik terendah, seorang manusia bisa bangkit menembus langit jika ia punya tekad, kecerdasan, dan keberanian. Ironisnya, bagi musuh-musuhnya, terutama Kaisar Mughal Jahangir, kematian Malik Ambar mungkin dianggap sebagai kemenangan. Tapi sejarah justru berkata sebaliknya. Hari ini, nama Jahangir mungkin hanya menjadi catatan di buku pelajaran, tapi nama Malik Ambar hidup sebagai legenda, dikenang sebagai singa dari Ethiopia yang mengubah jalannya sejarah India. Maka ketika kita menutup kisah ini, kita tidak hanya mengingat seorang budak yang menjadi pemimpin. Kita mengingat simbol perjuangan melawan penindasan. Kita mengingat pelajaran bahwa kebebasan, keadilan, dan keberanian adalah warisan terbesar yang bisa ditinggalkan manusia. Bab 6. Penutup dan refleksi jejak abadi sang singa Ethiopia. Sahabat History Islam ID, inilah akhir perjalanan seorang budak bernama Chapu yang dunia kenal sebagai Malik Ambar. Dari pasar budak di Ethiopia hingga ke medan perang India, dari hinaan seorang hamba sahaya hingga menjadi pemimpin yang ditakuti kaisar paling perkasa. Kisah hidupnya adalah cermin betapa besar kuasa takdir ketika digenggam dengan tekad. Ia membuktikan bahwa warna kulit, asal-usul, atau status sosial bukanlah penghalang bagi seseorang untuk mencapai kebesaran. Dalam dunia yang penuh diskriminasi, Malik Ambar tampil sebagai sosok yang merobohkan sekat-sekat itu dengan darah, keringat, dan kecerdasannya. Lebih dari sekadar panglima, ia adalah seorang arsitek masa depan. Ia mengajarkan strategi gerilya yang membuat pasukan besar Mughal bertekuk lutut. Ia membangun sistem agraria yang adil, kota-kota yang hidup, dan semangat perlawanan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Bayangkan, semua ini lahir dari seorang yang dulu hanyalah budak. Kisah Malik Ambar seakan berbisik kepada kita, bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh raja dan kaisar. Kadang justru mereka yang terbuang, mereka yang hina, merekalah yang mengguncang peradaban dan mengubah dunia. Dan inilah pelajaran terbesar dari singa Ethiopia ini. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, seburuk apapun keadaan. Karena terkadang dari titik terendah lahir kekuatan yang paling murni. Malik Ambar sudah tiada hampir 400 tahun lalu, tapi namanya tetap hidup. Ia telah menunjukkan pada kita semua bahwa rantai perbudakan bisa ditempa menjadi pedang kemerdekaan. Maka mari kita renungkan, dalam hidup kita hari ini, apa yang bisa kita wariskan seperti Malik Ambar? Apakah kita akan menyerah pada keadaan atau justru bangkit seperti sang budak yang menjadi singa? Sahabat, jika kisah ini memberi Anda inspirasi, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa sejarah Islam penuh dengan tokoh luar biasa yang pantas dikenang. Karena di History Islam ID, kita percaya kisah-kisah nyata ini bukan hanya cerita masa lalu, tapi pelita untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.